Mari kita lanjut trekking lagi. Nah, karena sang penjaga hutan sudah memberikan info bahwa kita akan jalan agak jauh dan demi menghemat baterai, makanya gua hanya ngambil sedikit aja video-video dari perjalanan kita di sini. Tempat peristirahatan pertama. Seperti di awal, ada yang bilang perjalanan ini bisa ditempuh dalam waktu 2,5 jam, ada yang bilang 4 jam gitu loh. Karena memang kita tidak tahu bagaimana tingkat keberuntungan lah. Kalau kita bisa menemukan orang hutan dalam jangka waktu cepat, ya itu kita beruntung gitu loh. Cuman normalnya ya mesti sejam 2 jam lah istilahnya. Mari kita lanjutkan videonya. Mas, ini apa mas? Ini kanopi trail. Kanopi trail. Ya. Oke, kita mau naik ke atas nih. Gila, semakin seru aja nih. Let's go. Enggak ini mas, nggak ada kedi. Biasanya di atas tuh kedi tuh, ikut nongkrong tuh. Oke, kita flashback ke monyet yang pertama kali kita temu. Dapat, tapi monyet, bukan orang hutan. Hai. Itu namanya makaka. Nah, itu adalah monyet yang bandel yang suka ngambil barang. Beda dengan monyet kedi. Keren ya, monyet aja ada yang baik dan nakal. Keren abis nih. Hai, coba lagi sama saya. Sekarang ada di Kanopi Trail, Taman Nasional Gunung Leuser. Fungsi Kanopi Trail ini selain untuk wisata alam, juga untuk pengamatan satwa-satwa endemik sini. Salah satunya adalah orang hutan. Nah, biasanya orang hutan akan muncul di sekitaran habitat ini sehingga pengunjung bisa mengamati satwa orang hutan itu dalam kondisi benar-benar liar. Mantap. Ya, kita nggak bisa lewat saudara-saudara. Jembatannya miring. Wait a minute. No, wait. Ya, sebenarnya sih bisa aja kalau mau nekat, tapi lebih baik jangan ya. Oh my god. Kita lihat aja. Dan sangat disayangkan orang hutannya belum kelihatan karena mungkin habis hujan ya, jadi belum muncul dia. Hah? Belum bangun. Oh, belum bangun katanya. Bisa aja nih mas bro. Nah, jadi suara yang barusan itu adalah suara di mana jembatannya itu kan terbuat dari besi. Nah, besinya itu kayaknya memuai, jadi ada sebagian yang belendung gitu. Jadi yang tadinya belendung begini terus keinjak kan gini, terus pas selesai diinjak kan balik lagi duk gitu. Jadi suaranya begitu. Jurang bro, aduh. Nah, di sini sebenarnya sudah menjadi sebuah pertanda. Kenapa? Karena pada saat gua turun dari jembatan yang barusan kalian lihat, gua terpeleset. Gua udah super hati-hati. Gua sudah biasa trekking, jadi gua juga ngerti di mana alam bekerja. Jadi gua nggak sok bisa ataupun sok mengerti medan. Namun karena posisinya gua kira cuman turun ya kan, jadi ngapain di videoin? Di situ gua matiin kameranya dan ternyata pada saat turun dari jembatan itu gua terpeleset. Pokoknya mesti hati-hati banget kalau kalian melakukan trekking, terutama ke alam yang belum pernah kalian datangi, karena Anda akan diberikan memori-memori indah tentunya oleh alam tersebut. Supaya balik lagi karena seru gitu. Nah, di depan nih bisa kalian lihat nanti di situ ada something yang menegangkan. Mau tahu itu apa? Mari kita lanjutkan. Kita kabur. Nah, di sini karena kita sangat-sangat beruntung, nggak nyampe 5 menit kita sudah bertemu dengan salah satu orang hutan yang kita cari. Makanya pada saat kalian lihat cuplikan ini, tiba-tiba gue udah mau kabur, ya kan? Kenapa? Karena gue mendengar bahwa sang pawang bilang mundur. Jadi bisa kalian bayangi, seorang pawang yang biasa berada di hutan, mengerti kondisi, terus bilang mundur. Berarti kan memang harus
pay attention gitu loh. Jangan yang kebanyakan tanya atau malah sok jago gitu, jangan. Jadi kalau udah bilang mundur. Nah, setelah gue mundur, gue sadar gitu loh bahwa masih ada beberapa temen di sana yang tertinggal. Ya tertinggal karena penasaran, pengen lihat. Dan ada juga yang memang karena kondisi gitu loh. Karena kan tadi gue foto-foto, gue video di jembatan. Nah, peserta yang ada di depan tadi itu mereka langsung bertemu orang utan yang kita cari. Namun karena pawangnya sudah biasa menghadapi situasi seperti ini, makanya tadi salah satu temen kita ya kan yang ya mungkin dia bingung juga karena kan nggak tahu mesti bagaimana, jadi sang pawang mendistract ya kan, mengalihkan perhatian sang orang utan tersebut agar tidak berada pada jalur teman kita yang tadi masih di depan karena masih ada ketinggalan satu orang. Karena gue juga nggak tahu ya bagaimana persisnya, dan gue juga sudah berusaha mencari tahu kenapa dia bisa terpisah, kenapa pas disuruh mundur dia nggak langsung mundur atau bagaimana kondisinya, gue juga kurang tahu karena orang tersebut juga pas gue wawancara tidak mau memberikan info gitu, mungkin karena masih tegang kali ya. Atau tidak mau terekspos, kurang tahu juga. Kita lanjutkan lagi. Kita kabur karena orang utan yang nakal yang datang. Jadi berbahaya, cukup berbahaya. Ini kita lagi pada berusaha kabur. Oh, itu dia. Wassalamualaikum. Jangan lari. Kok pada takut? Jangan lari, lari. Yang ini yang bandel tuh. Yang ini yang bandel, Pak. Yang ini yang bandel. Yang ini yang bandel. Mau dipoto. Foto. Ini yang bandel. Ini Mina ya. Mina itu sah. Itu. Ayo. Nah, di sini itu kondisinya si Mina mungkin kayaknya lapar atau pengen bermain ya, karena kan selama hampir setahun inilah, soalnya kan pandemi dari Maret ya, mungkin tidak ada pengunjung, jadinya si Mina itu menjelajah gitu, istilahnya sudah mau mendekati pos 1 lah, jadi sudah mulai hampir mendekat ke pemukiman warga. Nah di sini karena kita mundur ya kan, mungkin si Mina malah dikira kita ngajak main kali ya, makanya pada saat dia nggak tahu dia ngetes ya, ini sih apa ya, opini gue doang nih, jadi mungkin di sini bisa lihat kan dia diem ya kan, terus kita malah diem juga gitu loh, foto-foto ya. Akhirnya dikejar lagi deh. Bro, sebenarnya kalau dilihat ekspresinya kayaknya biasa aja ya. Gue sendiri juga ngelihatnya seru aja gitu loh. Tapi asal kalian tahu ya, sebenarnya kondisi pada saat itu tuh bener-bener kayak udah pasrah deh gitu loh. Karena memang apa ya, sudah mengetahui infonya bahwa orang hutan itu berbahaya ya kan. Dan memang sudah dibriefingkan supaya juga jangan dekat-dekat. Tapi karena gue berusaha untuk apa ya, bukan sok gentle ya, tapi ngejaga lah teman-teman yang masih tertinggal gitu loh. Terutama yang kan kebanyakan cewek tuh. Jadi ya gue backup gitu loh, gue usahain supaya jangan sampai ada yang terluka lah gitu loh, karena kan kita di sini seru-seru bareng, jangan sampai malah apa ya, berakhir tidak baik gitu loh. Toh gue berpikir bahwa gue bawa tas gitu loh, jadi kalaupun sampai kenapa-napa mungkin tas gue dulu yang diincer gitu, makanya gue berani, padahal sih sebenarnya udah berusaha kabur dari awal. Waspada lah. Mari kita lanjutkan. Ada kau tadi di belakang. Mundur aja. Diusir sama yang punya rumah. Aduh. Nanti licin jangan lari, ngantar aja. Siapa? Yang orang PPH itu. Tadi barusan lo bilang mana kakaknya Mina. Muncul beneran. Dan setelah kita dipukul mundur sampai ke pos pertama, salah satu peserta ada yang mengambil kesempatan untuk mengabadikan. Cukup nekat sih gitu loh, tapi jangan ditiru ya people, karena apa ya? Ya intinya demi keselamatan kita bersama lah. Karena emang ini cukup berbahaya, bukan hal yang bisa dianggap sepele lah. Udah. Kok kurus ya? Iya justru itu makanya dia cari makan. Dikiranya kita mengasih makan. A few moments later. Untung aja dia berhenti di sini. Terus ya juga. Terus ya. Sekarang udah umur berapa ini?
Si itu kemana? Itu ke sana. Si itu kan Alia kan? Oh, bukan Alia. Wah, nggak tahu dah kalau Alia. 12 minutes later. Nah, ini teman-teman yang tadi terpecah belah. Berapa ya Bang Dimas? Untungnya ada ya tugas kita yang sigap, jadi diselamatkan. Jadi ternyata cerita di balik layarnya itu si Mina, nama orang utan yang nakal ini, dia itu dulu pernah disakiti. Kalah 5 orang. Tenaganya kalah 5 orang Ya kan, bisa kalian dengar sendiri kan, 5 orang melawan 1 orang utan itu kalah 5 orang lawan dia. habis. Jadi kita ngeliat dia santai-santai gitu, padahal sebenarnya buas. Penduduk sini udah sering digigit, bahkan yang tadi tempat kita duduk-duduk di warung yang lihat Maka itu, ibunya udah 2 kali, anaknya udah 3 kali digigit sampai berdarah. Bukan karena lapar ya, tapi emang agresif.